Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya menyampaikan satu informasi kepada Bapak Ibu, yang mana hal ini ya saya meneruskan satu informasi yang disampaikan oleh Kepala BKN tentang titik final atau titik akhir dari nasib honorer yang telah disuratin oleh Menpan RB dan BKN pada beberapa hari sebelumnya tentang finalisasi data honor non ASN yang ada di 120 instansi pemerintah pusat dan daerah yang masih belum memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, Bapak Ibu, ini informasinya, simak Bapak Ibu, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya oleh BKN dan Menpan RB sudah melayangkan surat berupa surat edaran kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair, terutama Bapak Ibu honorer yang belum memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak pada penataan non-ASN di tahun 2022 tahun yang lalu, dan di tahun 2023 tahun ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki data dalam hal melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai bukti sah dan resmi data yang ada di BKN. Nah, pada hari ini, tanggal 31 Maret adalah batas akhir pengunggahan dokumen yang dimaksud. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan dan sudah mengupload dokumen tersebut. Simak informasi berikut. Pendataan honorer merupakan hal penting yang perlu diperhatikan agar tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN bisa resmi masuk di data dasar BKN, di mana pendataan tersebut harus dilengkapi dengan surat penting ini sebagai tanda bahwa honorer tersebut telah terdaftar di database BKN dan benar statusnya adalah sebagai honorer non-ASN di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Karena sebelumnya berdasarkan data dasar BKN baru ada 1,8 juta tenaga honorer yang terkantongi surat dari instansi masing-masing. Nah, surat apa yang dikantongi oleh honorer non-ASN yang 1,8 juta ini, yaitu surat sah resminya data yang ada di BKN berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh masing-masing PPK atau pembina, pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansi. Nah, tentunya Bapak Ibu, jumlah honorer yang kurang lebih 1,8 juta ini artinya datanya aman di BKN. Yang belum aman yaitu yang kurang lebih 500.000 sekian yang terdiri dari 120 instansi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini, pada informasi ini. Sehingga untuk honorer yang mengantongi surat penting tersebut kepada BKN harus cepat melakukan pengunggahan. Artinya harus diunggah sehingga aman di BKN. Di sisi lain, isu penghapusan untuk tenaga honorer juga turut menghantui kecemasan para tenaga honorer non-ASN. Kenapa tidak? Karena yang dipikirkan adalah keberlangsungan pekerjaan ke depan, di mana pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer di tanggal 28 November 2023 mendatang. Walaupun penghapusan ini dengan sendirinya gugur atau dengan sendirinya batal dengan pernyataan Presiden dan Menpan RB beserta jajaran pemerintah lainnya bahwa di tahun 2023 tidak ada penghapusan atau penghapusan honorer itu dibatalkan. Kabar baiknya, penghapusan tersebut kini telah temui titik terang karena pemerintah selalu berupaya untuk membatalkan rencana pemberhentian pada honorer non-ASN dimaksud. Sehingga berbagai penataan penyelesaian untuk tenaga honorer termasuk penataan yang saat ini juga terus digencar oleh Menpan RB dan BKN. Karena honorer yang nantinya terdaftar di dalam data dasar BKN
maka bisa diikutkan sebagai seleksi pengadaan ASN 2023, baik CPNS maupun P3K. Ingat Bapak Ibu ya, tentunya di sini salah satu keuntungan Bapak Ibu memiliki SPTJM ini yang telah diunggah dan diupload hingga sampai di BKN, berarti Bapak Ibu berhak untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN 2023, baik itu CPNS maupun P3K. Tentunya sesuai dengan kriteria dan syarat yang bisa diikuti dan bisa sesuai dengan persyaratan. Yang sesuai syarat dengan CPNS, maka ikut seleksi CPNS, dan yang sesuai syarat dengan P3K, maka jalurnya adalah P3K. Dengan ketentuan bahwa honorer tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai aturan perundang-undangan. Namun, kabar kurang sedap datang dari penegasan terkait pendataan honorer di BKN yang belum diiringi surat penting, di mana surat yang dimaksud tersebut adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM, yang seharusnya pemerintah pusat maupun daerah telah mengiringi surat tersebut kepada honorer. Tetapi nyatanya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali menegaskan bahwa masih ada 120 instansi yang belum menyerahkan SPTJM honorer kepada BKN. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah jika honorer belum mengantongi SPTJM, hingga bisa saja akan terkena blacklist BKN. Nah, ini satu penegasan Bapak ya, berarti dengan tidak ada SPTJM yang dimaksud pada data honorer, berarti honorer yang tidak memiliki SPTJM akan kena blacklist dari BKN. Mendengar kabar tersebut, tak sedikit dari tenaga honorer yang merasa cemas jika tidak bisa melengkapi SPTJM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana mengacu kepada surat nomor 2853 garing S datar SI titik 01 titik 01 garing SD garing E titik 3 Romawi 2023 tentang pengadaan non aparatur sipil negara atau pengadaan non ASN. Surat BKN tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan RB nomor B garing 408 garing M titik SM titik 01.00 garing 2022 di tanggal 27 Februari 2023 bulan yang lalu. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan pendataan honor non ASN yang telah diberi peluang oleh BKN. Demikian juga ya dalam hal memperbaiki data mungkin. Jadi hasilnya jika sudah diupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut, maka dengan sendirinya data Bapak Ibu honorer non ASN sah adanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan persyaratan yang telah disyaratkan pada Surat Edaran Menpan RB dan BKN sebelumnya tentang pendataan honorer non ASN. Ingat satu kepastiannya, tanpa SPTJM maka BKN akan melakukan blacklist terhadap data honorer yang sudah sampai di BKN. Namun, yang sudah ada SPTJM-nya, datanya dinyatakan sah dan resmi. Demikian dengan keberadaan honorer tersebut bahwa sudah benar-benar menjadi honorer di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.